Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, disitulah pentingnya kita belajar. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal muqaddimah tadi, Al-Quran, As-Sunnah, sahabat Nabi, para ulama, semuanya menjelaskan tentang dosa-dosa dan kesyirikan. Untuk apa? Agar kita menghindarinya. Maka mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, silahkan pelajari. Ya, pelajari dosa-dosa yang berbahaya, yang sekiranya ya ada di hadapan kita, entah itu kesyirikan atau dosa-dosa yang lain, mungkin pelajari. Ya, kalau kita sudah berumah tangga, maka pelajari apa saja dosa-dosa berbahaya bagi suami istri misalnya. Ya, suami nggak boleh berbuat kasar kepada istri misalnya. Istri wajib untuk taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, kalau sampai durhaka, tidak taat kepada suami, apa saja balasannya, dosanya, itu perlu dipelajari agar kita terhindar darinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat bagus. Ini adalah doa agar kita terhindar dari kesyirikan dan diampuni kalau kita berbuat syirik tanpa sadar. Apa doanya? Ada yang hafal? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, ya Allah, aku memohon perlindungan darimu untuk berbuat kesyirikan, dan aku memohon ampun kepadamu kalau aku telah berbuat kesyirikan dalam kondisi aku tidak mengetahui. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang sangat bagus untuk kita baca. Ya, baca setiap hari. Kalau lagi sujud, ya baca. Ustadz, setelah pahala terhapus karena dosa syirik, setelah itu bertaubat, apakah pahala kita dari nol lagi? Gimana kira-kira Pak? Dari nol lagi kayak isi bensin ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Hakim bin Hizam. Siapa itu Hakim bin Hizam? Hakim bin Hizam adalah seorang sahabat Nabi yang dahulunya dia seorang yang berbuat kesyirikan. Dahulunya dia berbuat kesyirikan. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, masuk ke dalam Islam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan pada saat aku masih musyrik dulu? Sebelum aku masuk Islam, aku suka berbuat kebaikan, menolong orang, ya, memberikan makan kepada orang lain. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Apa kata Nabi SAW? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan pada saat engkau zaman jahiliyah. Para ulama mengatakan di antara bentuk kebaikan Islam adalah kalau ada orang kafir masuk Islam, dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang dia lakukan pada saat dia kafir. Padahal orang kafir kalau berbuat baik dapat pahala atau tidak? Tidak. Tapi kalau dia masuk Islam, itu terhitung pahala. Lihat hebatnya Islam. Nah, para ulama mengatakan kalau orang kafir saja terhitung pahala, maka bagaimana dengan amalan-amalan soleh yang memang kita kerjakan, yang memang sudah diterima oleh Allah, kemudian kita berbuat syirik? Ya, maka semoga tidak dari nol lagi, tapi dia bisa melanjutkan amalan-amalan soleh tetap terhitung sebelum dia berbuat kesyirikan dan dia bertaubat. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana cara agar hati ini tidak lemah dalam menjalani ketaatan. Selalu hadir majlis ilmu. Ya, selalu hadir majlis ilmu. Umar bin Khattab mengatakan betapa banyak orang-orang yang mereka memiliki dosa-dosa besar, ya, yang dipikul oleh pundaknya. Kemudian dia datang ke majlis ilmu, lalu dia pun diingatkan, dia pun menangis, dia pun menyesali dosa-dosanya. Akhirnya dia keluar dari majlis ilmu tersebut dalam kondisi dia sudah bertaubat dan menyesal, sehingga habis dosa-dosanya karena apa? Karena dia diingatkan dan bertaubat. Ya, kita harus selalu diingatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus selalu diingatkan. Thayyib, dan paling mudah untuk mendapatkan peringatan adalah dengan hadir di majlis ilmu.
Maka Umar mengatakan, maka janganlah kalian tinggalkan majlis-majlis ilmu. Ya, maka terus belajar dan juga berdoa tentunya kepada Allah. Ya, membaca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Kemudian minta sama Allah agar dikuatkan hatinya, diteguhkan pendiriannya di dalam Islam. Ya, berusaha dan berdoa.